masih bersama Dr. Aris Ramdhani yang saat ini akan menjawab pertanyaan Anda. Sudah ada penelpon atau sudah ada yang menghubungi kami dari telepon. Dr. Aris, kita akan terima telepon dari Bu Siti di Makassar. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Mas. Pagi, Selamat Bu pagi, Siti. Dok. Silakan Bu Siti, pertanyaannya. Begini, Mas, Dok. Ini ibu saya kan salah satu kakinya itu ada yang mengecil. Jadi kami lakukan pemeriksaan di salah satu dokter di daerah dan dokternya mengatakan bahwa habis ini ronsen atau CT scan-nya mulai dari bagian perut hingga ke kaki itu dokter mengatakan bahwa ada penyempitan saraf bagian belakang. Kemudian di bagian lutut itu karena habis jatuh ada tulang yang bergeser dan itu yang cukup runcing dan itu yang menyebabkan dia agak sulit untuk berjalan. Jadi kemarin habis pemeriksaan kembali ini akan dirujuk ke Makassar di salah satu rumah sakit di sini. Menurut dokter itu harusnya yang mana dulu ditangani, penyempitan sarafnya dulu atau melakukan operasi di bagian lutut. Cuman ada kendala, kalau dilakukan operasi, beliau ini menderita osteoporosis. Takutnya ada pendarahan hebat di area lututnya itu. Menurut dokter bagaimana? Apa solusinya? Apakah tetap dilakukan operasi atau penyembuhan dulu di bagian sarafnya itu? Oke, ditahan dulu Bu Siti. Dokter mungkin ada yang mau ditanya ke Ibu Siti? Ibunya umur berapa ya? Apa, Dok? Usia ibunya? Sekitar hampir 60, Dok. 50 lebih. Oke. Punya riwayat kencing manis nggak? Kalau kencing manis ya ada, cuman nggak terlalu tinggi. Oke. Oke, itu saja Dr. Aris. Baik, terima kasih Ibu Siti. Kita akan jawab nanti, tapi kita terima telepon dulu dari Pak Suwandi di Tangerang. Selamat pagi, Pak Suwandi. Pagi, Pak Suwandi. Halo. Ya, tampaknya masih ada gangguan komunikasi dengan Pak Suwandi. Kita jawab dulu kalau begitu, Dr. Aris. Pertanyaan dari Bu Siti tadi mengenai kondisi ibunya, mana yang harus didahulukan untuk penyembuhan sarafnya atau lututnya. Silakan, Dr. Aris. Oke, jadi tentang ibunya, jadi sudah akan direncanakan untuk dikirim ke Makassar untuk ditindak lebih lanjut. Dari tulang yang bergeser, jadi tapi ada masalah pada ibunya ini. Satu, ya usianya sudah mendekati 60 tahun, kemudian ada kencing manis dan ada osteoporosis lah. Nah, jadi untuk yang operasi lututnya, tulang yang masih bergeser dan masih runcing itu, sebenarnya kalau dia garis strukturnya dia masih stabil, masih bisa dikonservatif, jadi mungkin kalau dia kontrol ke ortopedi lagi itu bisa saja dipasang gips terlebih dahulu. Sambil untuk melanjutkan operasi yang saraf tulang belakang, karena sudah ada gejala sampai kakinya sampai mengecil, mengecil atau atrofi saraf-sarafnya itu. Jadi untuk penanganannya sih sebenarnya bisa simultan. Untuk yang bawahnya lututnya, tetap masih bisa di terapi, tapi mungkin dengan cara konservatif dulu. Tapi yang tulang belakangnya, betul sekali itu adalah operasi yang berisiko, apalagi pada pasien yang osteoporosis. Cuman yang namanya risiko kehilangan darah pasti ada pada setiap operasi. Namun sih saya yakin pusat center ortopedi di Makassar ya pasti sudah mempersiapkan untuk hal itu. Oke, jadi itu bisa diantisipasi ya kondisi osteoporosis yang diderita oleh ibunya ini? Betul, apalagi usianya masih baru hampir 60. Oke, apakah memperbesar resiko pada saat pelaksanaan operasi kondisi tersebut atau sebenarnya ini juga bisa antisipasi? Bisa diantisipasi dan ya osteoporosis ini juga bisa mungkin salah satu penyebab sarafnya terjepit adalah karena osteoporosis yang tulangnya menekan pada saraf tulang belakang ini. Oke, baik. Jadi keduanya memang harus diatasi ya, termasuk yang lututnya juga karena bisa saling mempengaruhi gitu, Dok? Betul. Oke, baik. Itu saran untuk Ibu Siti di Makassar tadi. Pak Suwandi sudah tersambung bersama kami. Pak Suwandi, selamat pagi. Pagi, Dokter. Pagi, Pak Suwandi. Silakan, Pak Suwandi. Ya, saya sudah beberapa bulan ini kena trigeminal neuralgia ya. Ini sudah beberapa lama sekali. Biasanya
sering timbul, suka timbul, tetapi kadang-kala suka hilang sekian bulan, hampir 1 tahun lebih, timbul lagi. Nah sekarang ini timbul, tapi sudah beberapa bulan nggak pernah hilang. Trigeminal neuralgia ini saya sering kali minum obatnya itu penghilang rasa itu pakai trigetol. Tetapi waktu sering saya ke dokter, dokter menyarankan ini sementara ini nggak bisa diapa-apain, harus minum obat terus gitu. Nah saya bingung nih, tapi seorang dokter sarannya harus dioperasi. Dioperasi itu resikonya sangat tinggi sekali berhubungan dengan kebutaan atau hal-hal lain di wajah. Nah saya punya penyakit ini memang di wajah. Kena angin sedikit aja itu rasanya luar biasa. Kesenggol, makan aja itu sakit. Nah, saran dokter seperti apa gitu ya, Dok? Oke, baik. Terima kasih, Pak Suwandi. Pak Dr. Aris, ada yang mau ditanya ke Pak Suwandi? Pak Suwandi, Pak Suwandi umurnya berapa? Saya 53 tahun, Dok. 63 tahun. Apakah pernah ada riwayat seperti darah tinggi, kencing manis, atau mungkin ada serangan stroke sebelumnya? Kalau darah tinggi sih, memang saat ini saya masih minum obat darah tinggi ya. Oke, itu saja Dr. Aris. Oke. Baik, terima kasih Pak Suwandi. Kita langsung saja jawab, silakan dokter. Nah, trigeminal neuralgia ini keluhan yang cukup sering datang ke poliklinik, biasanya poliklinik dokter umum atau poliklinik saraf. Umumnya gejalanya seperti itu, tiba-tiba merasa kebas pada daerah mukanya yang sesuai dengan sistem persarafannya trigeminal. Nah, banyak pemicunya pada beberapa pasien, biasanya ketika pasien sedang cukuran dia jadi nyeri di daerah itu, atau misalnya tadi sedang naik motor terkena angin, atau juga biasanya ketika dia sedang mengunyah. Nah, trigeminal neuralgia ini banyak sekali penyebabnya. Jadi yang sebenarnya harus ditangani adalah penyebabnya. Oleh karena itu saya menyarankan Bapak sebelum harus operasi yang dikatakan sebelum dokternya, datang lagi ke dokter saraf untuk jika memang diperlukan diperiksa apakah ada gangguan pada sarafnya. Misalnya jika dokter sarafnya menyarankan jika memang diperlukan MRI kepala atau CT scan kepala. Seperti itu. Nah, sehingga ketika penyebabnya ketahuan, bisa diobatin. Namun ada juga penyebab lain. Salah satunya adalah kalau Mas Tini pegang atau Bapak Suwandi pegang di daerah sini kan ada yang clicking. Yeah. Kalau kita buka rahang. Nah, itu namanya temporomandibular joint. Biasanya juga ada gangguan di daerah situ, maka sebaiknya juga periksakan ke dokter gigi. Ditakutkan pada daerah persendian antara rahang atas dan rahang bawahnya itu bisa terjadi pergeseran sehingga menyebabkan trigeminal neuralgia yang terus-menerus. Oke, jadi kalau ditemukan sumbernya bisa hilang sama sekali kah kondisi ini, Dok? Setidaknya kita bisa mengobati sumbernya. Kalau memang tidak ada kelainan struktural, maka mungkin diperlukan ya seperti fisioterapi atau terapi yang lain. Oke, baik. Dr. Aris Ramdhani, terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang dikirimkan melalui Instagram ataupun melalui telepon. Terima kasih Dr. Aris dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menghubungi kami melalui telepon ataupun mengirimkan pertanyaan melalui Instagram. Mohon maaf bagi para penelpon dan juga penanya yang masih belum bisa menghubungi kami atau belum bisa kami jawab di dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi ini. Tapi tentu saja segmen Sehat di Tengah Pandemi akan kami hadirkan setiap Senin hingga hari Jumat. Ada kesempatan lain, Dr. Aris juga pasti akan bergabung bersama kita di lain kesempatan. Sehingga Anda bisa saja mengirimkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang pun ke Instagram kami di @sapaindonesia_kompas_tv dan mengikuti dokter apa yang akan kami hadirkan keesokan harinya di Instagram kami juga. Besok kami akan hadirkan dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan atau spesialis THT. Jadi Anda bisa kirimkan pertanyaan mulai dari sekarang atau hubungi kami besok pada saat kami live di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi lainnya saat lagi.